setiap ilmu tuh ya harus kita kaji secara filsafat gitu kan, kaji secara benar-benar utuh penuh gitu loh, bukan hanya dihafal. Nah, salah kalau hanya dihafal saja. Kalau dihafal itu remembering saja itu kayak semacam kita menghafal, oh iya, apa definisi demokrasi? Demokrasi adalah misalnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. That's all. Orang saya yakin itu mereka cuma tahu aja menghafal definisi itu mungkin tahu saja gitu, tapi tidak tahu esensinya itu bagaimana sih. Kaji secara filsafat, demokrasi secara ontologi apa, secara epistemologi apa, secara aksiologi itu apa. Nah, that's why saat ini kita benar-benar mendorong kita semua itu untuk bisa berkolaborasi. Nggak bisa sendiri, ya. Saya pernah visit ke apa namanya kampus-kampus di luar, ya, di luar di Singapura, kemudian di Austria, ya. Itu benar-benar ya. Jadi ada suatu gedung di mana gedung itu untuk discussion mahasiswa. Ya, memang beri difasilitasi. Karena mereka beranggapan kalau belajar di kelas dengan dosennya tidak cukup, ya. Saya kira di UMS pun juga sekarang sudah ada, ya, direktorat itu atau di Siti Walidah, di situ ada yang namanya meja-meja, kursi-kursi. Nah, di situ juga bisa dipergunakan. Tempatnya enak, nyaman, ada power, ada colokan dan lain sebagainya. WiFi juga ada. Dan mungkin saya nggak tahu di tempat fakultas kalian, ya. Belum lagi di taman-taman. Nah, itu gunanya adalah untuk bagaimana kita mengkaji ulang, mendiskusikan ulang dengan teman-teman kita, ya. Karena memang kalau di kelas saja dalam waktu 2 jam, dalam arti 2 jamnya juga nggak full 60 menit itu no enough, begitu nggak? Ya, benar-benar kolaborasi itu perlu apa namanya kita lakukan. Jadi dalam belajar itu kan bukan hanya kita menghafal, not only just remembering, itu yang perlu saya tekankan. Makanya banyak orang lulusan sarjana, doktor karena mereka menghafal saja. Mereka tidak bisa mempunyai karya. Ya, karya pun hanya tulisan yang memang mereka mensitasi dari orang. Begitu. Itu yang disayangkan. Apalagi hanya remembering saja, menghafal, terus segala sesuatu apa yang mereka jawab di dalam ujian itu ya yang mereka ingat saja, gitu. Ya, tapi kalau kita kuasai suatu konsep tentang demokrasi, misalnya konsep tentang politik, kita analisis secara kritis, ya insya Allah. That's why kenapa ya tadi bahwasannya kita itu bukan hanya knowing saja, ya, tapi kita bisa mastering the concept, ya, dari apa yang kita pelajari di bangku kuliah, ya. Di sini ada definisi of filosofi juga, ya. Definisi of filosofi di sini berdasarkan, nah di sini kan definisi of filosofi, cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. Itu ya. Jadi benar-benar dipikirkan. Kita terima ilmu pengetahuan baru, informasi baru. Bisa sekarang Anda mempelajari tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, bukan dihafal saja, ya, tapi bagaimana kita berpikir secara analis, secara kritis, sedalam-dalamnya untuk mengetahui kebenaran dari apa Pancasila sebagai fundamental ini itu bagaimana, begitu, ya. Secara epistemologinya gimana, secara aksiologinya gimana, secara ontologi. Ontologi itu hakikat, ya, hakikat suatu konsep tertentu atau suatu istilah tertentu. Saya apa tekankan kembali, kalau epistemologi itu bagaimana konsep tertentu itu dijadikan suatu pengetahuan, ya, pengetahuan, knowledge. Oke, kalau tadi hakikatnya, berarti kalau pertanyaan hakikat adalah apa? Kalau misalnya pengetahuan bagaimana, ya? Bagaimana sih Pancasila as a philosophy itu? Kemudian kalau misalnya aksiologi berkaitan dengan tujuan. Jadi kita bisa menggunakan pertanyaan untuk apa? Untuk apa sih Pancasila? Sehingga nanti kita bisa menjawab. Tapi jangan pakai GPT, ya, yang langsung otomatis, ya, ini itu. Nah, itu juga yang apa artificial intelligence. Apa namanya tuh JPT, ya? Nelva atau apa? Saya juga belum pernah buka. Nelva atau Farida, Rian, Regita, namanya tuh apa? GPT, ya? Betul? Hah? GBT. Apa namanya? Betul? Farida, halo?
Halo, Farida, Nelva? Ini yang lain kok pada nggak ini nggak respon saya. Ini masih Kurang tahu, Pak. masih terdengar suara saya kan terdengar ya? Terdengar, Pak. Apa namanya tuh chat GPT apa ya namanya tuh? Hah? Namanya apa? Chat GPT itu ya. Nah, itu yang saya risaukan sekarang juga ya, ada artificial intelligence satu sisi menolong tapi satu sisi membuat mahasiswa itu ya hanya mengumpulkan tugas saja tanpa merekonstruksi apa yang mereka pelajari gitu. Coba Anda chat GPT itu Anda memasukkan Pancasila as etik, Pancasila as filosofi, langsung kan muncul gitu. Nah, ini ya memang ini ilmu artificial intelligence. Satu sisi memang memberikan kemudahan, tapi satu sisi membuat orang tidak wise, ya. Makanya banyak sekarang itu kaum-kaum milenial walaupun dengan kecanggihan segala macam tapi membuat karakter ini apa namanya menurun ya, karena tadi segalanya instan, segalanya tidak proses gitu loh. Ketika segalanya instan, makanya mereka itu pengen cepat-cepat, buru-buru gitu kan. Kalau kita ada prosesnya, ada usahanya, itu lama-lama membuat kita lebih bijak. Oh, ternyata untuk bisa merekonstruksi ilmu pengetahuan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu ada usaha begitu loh ya. Jadi membuat kita sebagai intelektual itu apa? Semakin wise gitu ya. Saya sih karena memang kemajuan teknologi memang tidak bisa kita pungkiri, boleh-boleh saja kita menggunakan itu, tapi kita analisis juga dari apa yang kita chat GPT misalnya. Sekarang ini tadi kan saya menyuruh Anda merangkum. Anda bisa saja menggunakan tadi ya yang artificial intelligence tadi, AI tadi kan, Pancasila fundamental langsung, tapi saya akan turnitin, saya punya turnitin juga, sehingga nanti Anda akan ketahuan mana yang menggunakan ChatGPT, mana yang manual biasa, begitu. Jadi mohon sesuai dengan apa yang Anda peroleh, Anda pikirkan ya dari informasi dari topik saat ini yaitu Pancasila as a Philosophy. Gitu nggih. Nah, kemudian di sini ada definisi dari filsafat atau filosofi ya. Berikut disampaikan beberapa pengertian filsafat menurut beberapa filsuf, yaitu Plato, ya, 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dikatakan bahwasannya filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat, mencapai kebenaran yang asli. Ya, intinya mendalam ya terhadap pengetahuan yang kita peroleh. Kemudian Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, ada logikanya, ada retorika, ada etika, ekonomi, politik, dan estetika. Atau filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Ya, segala benda itu dalam arti bisa abstrak ataupun konkret. Seperti halnya Pancasila kan abstrak ya. Apa sih, kenapa sih harus ada Pancasila? Nah, di sini kalau dikatakan menurut Aristoteles ya, menyelidiki sebab atau asas dari segala suatu hal gitu kan. Ini juga menurut Markus ya, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya ya. Kemudian juga ada dari Immanuel Kant. Nah, ini bisa Anda baca juga ya, hampir sama sih sebenarnya. Pada dasarnya apa namanya filsafat itu untuk mencari, menyelidiki kebenaran yang sedalam-dalamnya, yang seutuh-utuhnya, begitu ya. Di sini The Mother of Science ya, atau induk ilmu pengetahuan. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat merupakan muara bagi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik seperti ilmu komunikasi atau iptek ya, yang baru saja muncul saat ini ya. Ini kedudukan filsafat menurut ini ya, induk ilmu pengetahuan, artinya merupakan muara bagi ilmu pengetahuan karena kita berpikirnya secara mendalam, secara benar-benar detail ya, secara benar-benar tadi kan secara aksiologisnya, epistemologis dan ontologis. Nah, kemudian di sini ditekankan kembali ya bahwasanya filsafat Pancasila dapat didefinisikan. Nah, ini definisi tidak hanya dihafal ya, teman-teman. Refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh.
Jadi ini adalah refleksi ya filosofi of Pancasila ini atau filsafat Pancasila ini ya. Refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara yang diambil dari budaya-budaya terdahulu masyarakat Indonesia ya. Sehingga tujuannya itu untuk bisa mendapatkan ini apa pokok-pokok pengertiannya di sini adalah bagaimana kehidupan bangsa Indonesia itu bisa merepresentatifkan budaya-budaya luhur Indonesia yang dijadikan sebagai identitas ataupun jati diri bangsa Indonesia yang dapat disegani oleh bangsa lain ya, karena keunikannya, karena kewibawaannya seperti itu ya. Kemudian ada lagi di sini Pancasila menurut Abdul Ghani ya dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem ya. Ini Pancasila itu bukan hanya sekedar definisi, tapi ini hasil perenungan tadi yang masih ada kaitannya dengan yang tadi ya, perenungan yang mendalam. Jadi mereka itu pada saat perembukan Pancasila itu nggak hanya rapat terus membuat redaksi Pancasila begitu saja, direnungkan dulu apa yang terjadi di Indonesia gitu kan, budaya di Indonesia itu seperti apa tuh ya, kita sesuaikan gitu, bukan hanya keinginan mereka saja, keinginan founding father saja merumuskan dasar negara, tidak, melalui perenungan jiwa yang sangat mendalam ya yang dilakukan oleh founding father, karena ini cocok nggak untuk Indonesia, ini bagaimana ke depannya Indonesia ya, apa yang menjadi jati diri Indonesia seperti Indonesia ini jati dirinya seperti apa, sehingga direnungkan secara mendalam, bukan hanya Supomo, Soekarno, Sutomo itu ya, membuat redaksi pada saat perumusan Pancasila secara sendiri pada saat itu saja sesuai dengan keinginan sendiri, enggak ya, mereka benar-benar merenungkan secara mendalam ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman mahasiswa arsitektur. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Kalau tidak ada, halo, ada yang mau bertanya? Silakan sebutkan nama dan NIM. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Anda nanti membuat untuk resume ya, dikumpulkan di link drive ya. Siapa nanti? Farida sama Nelva. Halo Farida, Nelva. Iya, Pak. Jelas ya resumenya ya. Ditunggu sampai jam 11. Jadi harus sekarang ya, karena harus masih fresh gitu loh ya untuk membuat resume. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan di sini di room chat ada nggak? Saya ada 3 nih. Oh, presensi di sini ya. Monggo presensi yang belum silakan diisi. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu secara face to face. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Ya, saya live ya.